Dalam masyarakat Bugis dikenal berbagai permainan ketangkasan diantaranya pencak silat, maraga, malanca, mas sempe, mapere, mapadendang, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu butuh ketangkasan, nyali dan keberanian untuk melakukannya. Seperti halnya mas sempe yang sudah menjadi tradisi Bugis sejak dahulu kala, di Kabupaten Bone ada beberapa desa yang kerap menggelar acara mas sempe diantaranya Desa Mele, Kecamatan Dua Bocoe, Desa Matoanging Kecamatan Telusiat Tinggi, Desa Pinceng Pute Kecamatan Ajangale, dan beberapa desa lainnya dalam wilayah Kabupaten Bone. Acara Mas Sempe ini merupakan salah satu pertunjukan, serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pesta panen yang digelar dalam kurun waktu tertentu, umumnya setelah panen raya. Salah satu kampung Bugis yang sering menggelar acara Mas Sempe adalah Desa Mele, Kecamatan Dua Bocoe Kabupaten Bone. Sejak masa kerajaan masyarakat di desa ini sudah kerap menggelar tradisi Mas Sempe dan Mapere, dan tetap berlanjut hingga sekarang ini. Desa Mele memiliki luas wilayah 7,05 km persegi, dengan ketinggian wilayah 56 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan Kecamatan Dua Bocoe dalam angka tahun 2021, jumlah penduduk desa Mele sebanyak 1.895 jiwa. Penduduknya sebagian besar bekerja pada bidang pertanian. Di sebelah timur desa Mele terdapat Sungai Unyi dengan sumber mata airnya dari Kecamatan Ponre. Di sepanjang sungai tersebut terdapat beberapa nama wilayah, seperti Tepoe, atau bendungan di Kampung Palakau, Kaue, kemudian Tempe-Tempe di Kampung Toleceng, yang sering didatangi warga dari berbagai kampung untuk mandi-mandi setelah hajatan pernikahan. Kemudian Lakebong, kawasan tersebut disebut Lakebong karena selalu tercium aroma busuk yang disebabkan oleh belerang. Namun sering didatangi warga untuk mandi-mandi karena bisa menyembuhkan penyakit gatal pada kulit. Kemudian ada Atapange, di mana tempat ini pernah menjadi pertemuan antara Kerajaan Bone dan Sopeng, yang dikenal Perjanjian Pincara Lopieri Atapang tahun 1654. Oleh karena itu Sungai Unyi ini merupakan sungai bersejarah. Sementara itu asal-usul nama Mele berawal dari kisah, bahwa pada zaman dahulu wilayah tersebut merupakan tempat pertemuan dari beberapa Sulewatang, atau Arung, seperti Sulewatang Sailong, Sulewatang Ujung, Sulewatang Mampu, dan Sulewatang Panyili. Jabatan Sulewatang pada zaman kerajaan bertugas sebagai pengganti raja manakala raja berhalangan atau sakit. Keempat pemimpin daerah tersebut menggelar pertemuan, atau Tudang Sipulung guna mempererat hubungan kesetiakawanan, serta mengantisipasi segala persoalan yang timbul antar daerah masing-masing. Dalam bahasa Bugis, hubungan kesetiakawanan seperti ini disebut Asi Melereng. Dari sinilah sehingga kampung tersebut dinamakan Mele, yaitu berasal dari kata Asi Melereng. Selanjutnya terbentuk pula Sulewatang Mele kemudian menjadi Desa Mele sampai sekarang. Pada waktu terjadi pertemuan antar Sulewatang, dimeriahkan dengan adu ketangkasan yang pesertanya berasal dari masing-masing Sulewatang. Adu ketangkasan itu disebut Mas Sempe. Kepala desa Mele pertama bernama Petatapa, kemudian yang kedua bernama Petalawa, kemudian yang ketiga bernama Abdul Rahman Daeng Matinring, yang lebih dikenal dengan nama Puang Ramang, dan memerintah selama 23 tahun, mulai tahun 1960 sampai tahun 1983. Pada masa pemerintahan Abdul Rahman Daeng Matinring, dibangunlah jalanan antara Lawarenge dengan Watang Mele sepanjang 3 km yang mulai dibangun pada tahun 1972. Membangun sekolah 1968 yang saat ini bernama SD Negeri Nomor 100 Mele, kemudian membangun Masjid Lawarenge pada tahun 1974, serta beberapa jembatan di Dusun Lalenrunge, Deker di Dusun Minyak Tanae, serta jembatan di Dusun Patimang, menuju akses Desa Sailong dan ujung pada Cengak. Kemudian berdiri sebuah sekolah di Watang Mele tahun 1981 yang bernama SD Inpres nomor 5 tahun 1981. Ditemui pada Minggu tanggal 22 Mei tahun 2022, mantan Kepala Desa Mele Bapak Abdul Rahman Daeng Matinring, yang memerintah dalam tahun 1960 sampai tahun 1983, mengatakan bahwa, untuk memperingati momen tersebut, maka sejak tahun 1960, mulai digelar acara Mas Sempe dan Mapere di Watang Mele, yang dilaksanakan 2 tahun sekali. Acara itu dikemas dalam acara pesta panen. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, di mana hari pertama digelar acara Mas Sempe,
kemudian hari kedua acara Mapere. Mas Sempe merupakan jenis permainan yang saling tendang-menendang dari dua orang yang sudah sepakat atau sipale, di mana diawasi oleh dua orang yang bertindak sebagai palape atau wasit. Dilaksanakan di area yang cukup seperti tanah lapang. Peserta tidak dibatasi berapa kali harus menendang ke arah lawan, dan juga tidak dibatasi di bagian tubuh mana lawan harus ditendang, kecuali alat vital dan bagian belakang kepala tidak boleh ditendang, termasuk ketika pada saat lawan jatuh atau terpeleset tidak boleh diserang atau ditendang. Dalam permainan ini hanya menggunakan kaki ketika berlaga, namun serangan kaki lawan bisa ditangkis dengan tangan, akan tetapi pada saat menyerang tidak diperbolehkan menggunakan tangan dan tinju. Para pemain dibatasi oleh sebuah lingkaran ataupun garis persegi 4 bujur sangkar, sebagai tempat untuk berlaga, sedangkan penonton berada di luar garis yang telah ditentukan. Setelah terjadi kesepakatan mengenai waktu dan tempat permainan Mas Sempe, maka disebarkan ke seluruh masyarakat desa melalui mulut ke mulut, hingga sampai ke desa tetangga, bahkan sampai ke kabupaten lain. Masyarakat pun mulai disibukkan dengan berbagai kegiatan, mulai dari penyambutan tamu di rumah masing-masing sampai kepada kegiatan yang bersifat gotong royong. Tahap persiapan sudah mantap, tamu-tamu pun segera berdatangan dari seluruh penjuru daerah, bahkan keluarga yang ada di perantauan pun terkadang hadir hanya untuk menghadiri pesta rakyat tersebut. Masyarakat menyambut dengan rasa sukacita kedatangan handai taulan yang berdatangan dari jauh yang sebenarnya sudah lama saling merindukan. Mereka saling berpelukan berjabat tangan bahkan saling menangis terharu atas kedatangan keluarganya. Proses yang ketiga inilah merupakan kegiatan inti dari seluruh rangkaian tradisi Mas Sempe. Pada hari yang telah ditentukan baik waktu maupun tempatnya, biasanya diselenggarakan di lapangan terbuka dan luas, serta dipadati dengan penonton yang membludak di pinggir lapangan, dengan masing-masing memberikan dukungan moral terhadap jagoannya. Sebelum permainan berlangsung maka beberapa peraturan harus ditaati di antaranya. Kedua pemain tidak diperkenankan menggunakan tangannya kecuali untuk menangkis, karena namanya Mas Sempe, hanya menggunakan kekuatan kaki saja, boleh menyepak pada seluruh bagian tubuh kecuali pada alat kelamin, dan tidak boleh menyentakkan kaki atau menendang lawan menggunakan telapak kaki. Tidak diperkenankan membawa senjata tajam seperti badik dan sejenisnya. Apabila melanggar peraturan tersebut akan dikenakan sanksi, baik berupa teguran maupun cemoohan dari penonton, bahkan dilarang untuk ikut serta dalam permainan tradisi Mas Sempe. Kemudian palape atau wasit atau pelerai, terlebih dahulu memanggil, atau mempersilakan salah seorang pemain, namun terkadang ada juga seorang pemain, tanpa dipanggil ia masuk sendiri ke arena atas kemauan sendiri. Pemain yang baru masuk itu langsung mengembangkan kedua telapak tangannya, sembari menepuk-nepuk kedua pahanya, lalu berlari-lari mengelilingi arena permainan, dengan maksud mencari lawan disertai dengan beberapa gerakan, sebagai tanda siap untuk berlaga dan mencari tantangan bagi dirinya. Sementara itu pemain lainnya yang masih berada di luar arena yang merasa dirinya telah tertantang, lalu masuk ke arena permainan sambil menempelkan tangan di depan yang mencari lawan tadi, sebagai tanda menerima tantangan permainan. Namun sebelum permainan berlangsung wasit dalam permainan itu terlebih dahulu mempertimbangkan pemain yang baru masuk tadi. Apakah yang menantang atau yang ditantang seimbang atau tidak? Bila dianggap berimbang maka permainan dilangsungkan, bila tidak seimbang maka dicarikanlah penggantinya atau lawan yang dianggap seimbang. Kedua pemain yang oleh wasit telah dianggap seimbang itu, selanjutnya berjabat tangan baik terhadap kedua wasit maupun dengan para pemain itu sendiri. Setelah mendapat aba-aba atau instruksi dari wasit, kedua pemain mulai memperlihatkan kebolehannya dalam bermain atau Mas Sempe. Para pemain melakukan gerakan manja, atau gertakan dengan berlari-lari kecil, lalu meloncat-loncat dan menendang sambil menepuk pahanya, serta mencoba mencari peluang yang dianggap tepat menyerang lawan. Akhirnya kedua pemain saling menyepak dan menangkis satu sama lainnya, sampai wasit memberikan aba-aba hop, pertanda babak pertama selesai. Kemudian dilanjutkan babak kedua dengan bertukaran posisi kedua pemain. Setelah babak kedua berakhir berarti selesai pulalah permainan Mas Sempe, dan yang dinyatakan sebagai pemenang tidak ada, karena permainan ini memang bukan untuk dipertandingkan untuk mencari pemenang. Namun terkadang ada juga permainan yang tidak sampai selesai, karena ada salah seorang pemain yang sudah tidak mampu melanjutkan permainannya dan dinyatakan kalah. Ada satu hal yang patut diapresiasi dalam permainan Mas Sempe, yaitu sportivitas peserta. Ketika selesai berlaga hingga keluar dari arena mereka tidak timbul balas dendam, meskipun di dalam arena berlaga dengan serius, bertarung dengan kekuatan penuh,
saling menjatuhkan satu dengan lainnya, namun pertarungan itu hanya sebatas memberi kepuasan bagi penonton dan tidak menimbulkan efek luar. Satu hal yang menjadi keharusan dalam permainan Mas Sempe ini, adalah sebelum keluar arena kedua pemain diwajibkan berpelukan, sebagai simbol keakraban agar kemudian hari tidak terjadi balas dendam. Terkadang dalam permainan ini muncul seorang dan masuk di arena, lalu berlari mengelilingi arena, kemudian berteriak mengatakan Pacingarai, artinya dia menantang seluruh peserta dan penonton, karena menganggap dirinya paling kuat, namun ia akan keluar arena setelah tidak ada yang mau menantangnya. Dahulu ada seorang warga desa Mele yang sangat kuat Mas Sempe, karena tidak mendapat lawan untuk bermain, maka orang tersebut melampiaskan kekuatannya dengan menendang batang pisang, alhasil kakinya pun patah, sehingga orang itu dikenal dengan nama Kono, berasal dari kata kono-konoken, artinya mau dikata, padahal sudah diketahui, bahwa menendang pohon pisang sangat berbahaya. Permainan Mas Sempe sendiri merupakan tempat pertemuan antara pemuda-pemudi atau gadis-gadis kampung dengan pemuda-pemuda kampung. Dari pertemuan tersebut biasanya terjadi perkenalan di antara mereka, yang kemudian berlanjut ke pelaminan. Pertemuan kedua insan yang berlawanan jenis tersebut menurut adat istiadat setempat wajar-wajar saja, selama tidak melanggar agama dan ketentuan-ketentuan adat yang berlaku. Setelah acara Mas Sempe selesai, maka keesokan harinya dilanjutkan dengan acara Mapere. Dalam acara Mapere ini biasanya yang disompo, atau diayun adalah perempuan yang masih gadis, sementara pas sompo atau sebagai pengayun adalah laki-laki yang masih perjaka. Pada pelaksanaan Mapere, gadis dipersilahkan naik di atas pere, atau ayunan. Kemudian disompo oleh dua orang perjaka dengan menggunakan tali panjang yang sudah disiapkan oleh pihak panitia. Sementara tiang ayunan yang digunakan terbuat dari batang kapuk besar dan tinggi, kemudian ditanam lalu diapit dengan bambu. Sedangkan tali ayunannya terbuat dari anyaman kulit kerbau, sebagai pertimbangan bahwa kekuatan tali kulit kerbau bisa bertahan lama, apalagi permainan ini beresiko tinggi bila mana talinya putus. Peserta dalam acara Mapere ini tidak dibatasi oleh panitia, baik dari segi banyaknya maupun lamanya kecuali dari segi keamanan. Karena acara ini merupakan penutup dari semua rangkaian acara tradisi tahunan masyarakat. Karena acara ini semata-mata untuk menghibur masyarakat setelah berhasil dalam bercocok tanam. Untuk lebih memeriahkan acara ini terkadang peserta di atas ayunan sesekali melakukan atraksi, sambil melepaskan tangannya dengan ketinggian sampai puluhan meter. Gaya seperti ini disebut belu, sehingga para penonton bersorak-sorak dengan kegembiraan. Jadi bila disimpulkan, bahwa tradisi Mas Sempe dan Mapere yang kerap diselenggarakan di Desa Mele sudah berlangsung sejak lama, dilaksanakan untuk memperingati momen pertemuan Sulewatang pada masa lalu. Selain itu, bertujuan sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan atas panen yang melimpah, kemudian menjadi ajang silaturahmi dan solidaritas warga setempat. Itulah kilasan tentang sejarah tradisi Mas Sempe di Desa Mele, Kecamatan Dua Bocoe, Kabupaten Bone. Semoga bermanfaat.